Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memunajahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran ini nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah ditambahkan kepada kita. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita hidup di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan bangsa sebagai satu ujian bagi kita untuk melaksanakan amanah Allah dari Al-Quran berkaitan bagaimana membangun hubungan yang baik dalam bermasyarakat dengan beragam suku, bangsa, dan agama. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita yang berupaya mengikuti jejak langkah beliau mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Pemirsa yang berbahagia, kita dalam bermasyarakat, apalagi di Indonesia yang hidup dalam beragam suku, bangsa, tradisi, agama, dan berbagai macam aliran kepercayaan, tentu harus bersikap bagaimana menjaga hubungan baik dalam bermasyarakat itu. Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana ketika Rasulullah dalam posisi terancam, namun beliau tidak kemudian membalas dengan perilaku yang lebih kejam ataupun yang sama. Ada dua kisah yang diceritakan dari Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah beristirahat di bawah pohon korma. Tiba-tiba datanglah satu pemuda yang bernama Da'thur yang mengancungkan pedang di hadapan Rasulullah. Wahai Rasul, siapa sekarang yang bisa melindungimu dari pedangku? Dengan kata-kata yang tegas namun lembut, Rasulullah mengatakan, Allah yang akan melindungiku. Tiba-tiba bergetarlah tangan Da'thur dan jatuhlah pedang itu. Kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW dan diacungkan ke hadapan Da'thur. Kalau sekarang pedang di tanganku, siapa yang akan melindungimu? Tidak ada ya Rasul, jawab Da'thur, kecuali engkau melepaskan pedang itu dariku. Peristiwa yang kedua, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Satu tokoh pemuda dari kalangan kafir Quraisy di Mekah mengejar Rasulullah yang berangkat hijrah bersama Abu Bakar, sahabat beliau. Ketika kuda dari Suraqah, tokoh pemuda kafir Quraisy ini, hampir tiba di belakang Rasulullah, kuda itu tiba-tiba tersungkur, tidak bisa bergerak dan jatuhlah Suraqah. Hal ini terulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah berhenti dan menanyai Suraqah terkait dengan mengapa dia mengejar Rasulullah. Dengan berterus terang, dia melakukan itu untuk mengikuti sayembara dari orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya siapa yang bisa mengejar dan membunuh Rasul akan diberikan hadiah. Mendengar itu, benar Rasulullah dengan kata-kata yang tegas dan lemah lembut menyampaikan kepada Suraqah untuk kembali ke Mekah dan mengabarkan tentang kondisi Rasul yang akan hijrah ke Madinah. Dua peristiwa antara Da'thur dan Suraqah ini menggambarkan betapa tingginya akhlak Rasulullah dalam kondisi beliau terancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi beliau tetap berperilaku lemah lembut dan mau memaafkan. Ini adalah salah satu contoh dari Rasulullah SAW
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tetap harus memiliki kemampuan untuk membela diri dan lain sebagainya dalam kondisi yang terancam. Namun dalam kondisi damai, hidup berbangsa dan bermasyarakat, maka kondisi seperti itu mesti melaksanakan ajaran Rasul yang penuh damai, penuh kasih sayang dalam berhubungan atau bermuamalah bersama masyarakat. Pada dasarnya, pemirsa sekalian, bahwa kita diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah dalam kondisi berbeda-beda. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya para manusia telah diciptakan dari golongan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa memang pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berbeda antara laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan dari penciptaan itu adalah lita'arofu, ta'aruf, kenal mengenal. Ketika orang mengenal orang lain dalam beragam perbedaan, akan berbeda perilakunya dengan orang yang sama sekali tidak mengenal atau kenal mengenal. Inilah inti dari ajaran Islam terkait dengan hidup yang moderat atau moderasi beragama, yakni mengembangkan kasih sayang berawal dari kenal mengenal, mengenal suku bangsa, mengenal warna kulit yang berbeda, yang semuanya berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya, dan dalam pergaulan umat ataupun pergaulan manusia secara internasional. Apalagi di era digital saat ini, kemampuan atau kesempatan untuk mengenal antar bangsa, antar etnis, antar agama itu sangat terbuka dan cepat sekali. Nah, media-media online seperti ini mesti dimanfaatkan untuk bagaimana mengembangkan hidup yang moderat, yang penuh kasih sayang, yang mengajarkan tentang kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Ini yang perlu dikembangkan sehingga hidup damai di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa sedemikian luas, tersebar di berbagai pulau yang berjauhan. Semuanya akan bisa disatukan dengan kedamaian ketika semua orang lita'arofu, saling kenal mengenal. Nah, kisah dari Rasulullah, peristiwa yang menimpa Rasulullah, juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dasar penciptaan manusia yang berbeda tadi, semoga bisa menjadi ajaran yang mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kami yang akan mengikuti lomba guru pelopor moderasi beragama. Semoga ceramah yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa yang mengikuti melalui media online yang kami sertakan bersama video ini. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wa fi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.